Perbandingan Mas, perbandingan ekonomi antara burung dan kelinci itu gimana? Kalau untuk diperbandingkan itu sebenarnya jauh ya, beda antara unggas dan si hewan Kelinci. pengerat ini. Jadi kalau kelinci itu modal sedikit, anak banyak, nilai rupiahnya sedikit, tapi jumlahnya banyak. Beda sama burung. Burung itu telurnya 2, Ya. kadang netes 1, kadang netes 2, kadang atau tidak sama sekali. Kita nunggu berikutnya lagi. Jadi sedikit jumlahnya, tapi nilai rupiahnya ya sebenarnya sama. Kalau kita ternaknya yang murah-murah lokalan itu katakanlah harga 25.000, 50.000, 100.000, ya kita buang waktunya itu biasanya terkuras habis lah untuk pakan juga. Tapi kita kan yang kelasnya yang warna bagus ya, seperti impor itu bisa terkuku warna, putar warna, itu kan nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi sekali netes dapat transferan 500, 1 juta gitu. Jadi biar lebih semangat lagi saya buka aja nilai harganya itu bisa lebih fantastis lagi kalau sebutkan itu. Jadi karena hobi itu tidak bisa dilihat nominal sebenarnya, cuma minim-minim segitulah ya. Kalau dari kelinci sendiri kan, kalau misalkan kualitas belehan gitu, maksimal berapa itu? Untuk belehan biasanya pelanggan itu bobotnya harus di atas 2 kilo karena kan kebanyakan menu kelinci itu kan sate. Jadi ketika di sate dibakar akan mengecil si dagingnya itu. Jadi ya di atas 2 kilo baru masuk untuk pengepul hidup. Kalau yang filet biasanya juga 2 kilo lebih. Tapi kalau untuk rica-rica biasanya 1,5 masuk, cuma kadang kan sedikit yang permintaan itu. Berarti paling banyak permintaan kalau di kelinci buat sate itu ya? Buat sate itu banyak sekali. Karena saya aja sudah paten itu per minggu 20 kilo. Per minggu 20 kilo atau 30 ekor. Tapi ya sementara masih belum bisa mencukupi. Mungkin teman-teman yang di rumah nanti pengen usaha ternak, saya bantu dari penjualan bibit, saya bantu, pokoknya ikhlas, ayo kita berjalan bersama gitu. Kalau untuk pemula itu lebih baik ke mana Mas, kalau antara kelinci hias sama kelinci pedaging gitu? Kalau yang saya alami sendiri, hias atau pedaging itu sebenarnya sama saja, cuma nilai nominalnya. Kadang ada yang gengsi, saya beli murah itu, oh kok kelinci murahan, atau saya beli mahal, tapi kok mati, kan sayang. Sebenarnya itu variatif, tidak bisa diukur dengan nilai uang sih. Cuma kalau saran saya itu ya belajar aja dulu ke peternak yang benar-benar bisa dipercaya, nanti asal bisa berjalan bareng gitu aja, itu udah bisa insya Allah tambah sukses bareng intinya gitu. Kalau pertama melihara gitu untuk belajar, itu sebaiknya menurut Mas Khalid itu kelinci yang mahal atau yang murah aja? Kalau saya kalau untuk belajar murah aja dulu. Kenapa kita murah aja bisa, kenapa harus mahal? Mati kan sayang. Kalau saya murah aja ya kisaran 100, 150 itu udah untuk belajar. Bisa beranak kita tingkatkan lagi, bisa beranak kita tingkatkan lagi lah, baru nanti ke yang mau ke atasnya lagi bisa. Jadi kalau langsung beres bagus ya, kalau dia bisa ngerawat. Saya aja di burung itu 10 tahun itu beranak mati, sudah gede mencret mati, itu udah ratusan mungkin yang mati saya alami. Tapi kan saya tidak pernah ngedrop ya, alhamdulillah. Terus saya coba terus akhirnya bisa. Kalau di burung kendalanya apa Mas? Kalau burung kendalanya sepertinya saya selama 10 tahun ini paling kendalanya posisi menetas. Karena kan saya full breeding, jadi pas menetas umur 1 sampai 1 minggu itu biasanya mati karena si induk tidak mau meloloh, itu aja sih. Kalau untuk penjualan saya santai karena burung makannya sedikit, beda sama kelinci yang makannya banyak. Sapian harus dijual, udah bobot udah harus dijual karena makannya banyak. Jadi kita bisa
rugi di pakan biasanya. Kalau burung sih alhamdulillah saya mungkin ada 50 pasang dan paling satu karung 1 bulan. Itu bisa menghasilkan lumayan sih. Kan gini Mas, kalau misalkan kita membeli bibit kelinci, bibit yang mahal gitu ya, kita mau jual itu kadang bagi pemula kan kesulitan karena belum punya pasaran gitu. Nah itu untuk mengatasi itu kira-kira gimana Mas? Ya, kalau menurut itu jenengan? pernah saya alami. Jadi saya alami itu waktu pertama ternak kelinci. Saya beli kelinci indukan harga 200 itu waktu itu ya. Terus beranak. Sudah beranak, saya nggak hitung pakan dulu. Saya nggak menghitung pakan. Beranak, jual susah. Itu cuma, maaf ya, dihargai cuma 25.000. Wah, itu sangat menyakitkan ya bagi peternak yang baru. Kok 20.000 buat apa gitu. Bahkan puter saya yang tadi yang saya bilang itu 50.000 saja nggak saya suruh netes gitu kan, biar menggantikan yang bagus ya. Itu 25.000 itu sangat menyakitkan sebenarnya. Tapi terus saya hitung lagi, saya coba-coba lagi, ternyata ya memang kelinci segitu, ada standarnya. Jadi kita buat standar sendiri kalau kepengen bisa sukses di kelinci. Jadi kalau kita standarnya berapa sih? Kita kasih makan berapa? Kelinci itu tidak beli pun bisa pakannya. Kalau mau ngarit, kalau ada waktu, kita fermentasi juga bisa main. Itu tinggal ngolah-ngolah, kita hitung-hitung aja bisa. Tapi kalau nggak ada waktu, mungkin seperti saya kan pagi berangkat jam 6, pulang jam 6 lagi gitu kan. Itu ya udah termasuk. Ini pakannya udah ini aja, pelet aja udah. Jadi kan memang harus hati-hati di situ. Memang kelinci itu pakan, faktor pakan itu sangat pengaruh nanti misalnya untung dan enggaknya. Tapi kalau cuma semata-mata untung, semata-mata sukses teman-teman, saya sarankan jangan terjun di kelinci, karena ini barang kecil tapi harus hati-hati. Ketika kita modalnya gede tapi nggak bisa ngontrol, udah habis di kelinci. Pasti banyak yang gulung tikar, seperti ya waktu-waktu ini banyak yang gulung tikar katanya ya. Tapi sebenarnya itu adalah cobaan sebenarnya. Kita itu dari awal ngedropnya kita itu sebenarnya kita akan bangkit lebih besar lagi. Perbandingan untuk kelinci sama burung gitu ya, kalau dari segi pakannya itu memang jauh atau gimana? Untuk pakan jauh, karena kan kalau kelinci itu hewan yang kalau di kandang saya itu makannya 2 kali, pagi sama sore. Itu satu kelinci saya takar kurang lebih 1 on sampai 1,5 on per hari. Terus burung itu cuma 50 ekor burung ini pasang, 50 pasang ya, itu paling 1 kilo per hari. Jadi kalau total bulanan itu sekitar 1 juta saya untuk ngeluarin burung. Kelinci. Kelinci 1 juta kurang lebih lah. Itu kalau dengan 10 indukan 1 jantan itu pernah saya hitung. Terus kalau burung itu cuma saya paling 300.000. Jadi memang kalau 1:3 ya? 1:3, iya 1:3 kita keluarkan untuk pakan. Tapi untuk pendapatannya, kita jual anaknya saja kurang lebih saya setiap bulan mungkin kalau full 10 indukan 1 jantan itu bisa 2 juta atau 2,5 juta. Kalau burung itu mungkin 1 ekor bisa buat nutup 1 bulan pakan. Jadi kalau saya bisa jual semua burung dalam 1 bulan mungkin bisa dapat 5-7 juta. Tapi kesulitannya ya berbeda itu tingkatannya. Kalau yang mau terjun di kelinci, itu kira-kira apa saja yang perlu disiapkan gitu, selain kandang, kemudian bibit seperti itu? Misalkan mental gitu Mas, kira-kira perlu disiapkan? Jelas, mental peternak, petani itu di bawah. Kita garda terbawah sebenarnya. Tapi kalau kita bisa inovasi, kita akan naik perlahan. Jadi jangan takut, wah petani, wah peternak. Tidak. Saya untuk harian itu profesi guru di SD negeri, terus keterampilan saya ada pelatih, saya ngelatih klub privat juga di kota dan di Bantul, pelatih renang. Terus untuk keahlian lain ada saya terapi juga. Tapi kelinci, burung itu hobi.
Jadi bisa dipisahkan antara hobi dan profesi seperti itu kalau saya. Tapi kalau mungkin di teman-teman ada yang mau berprofesi sebagai peternak kelinci, bisa dicoba dan ada peluang gitu. Tapi di burung ada profesi peternak burung, itu saya alami di Kebumen. Ayah saya itu punya 100 pasang burung perkutut sama 200-an itu kakak saya, itu profesinya memang peternak burung. Tapi kalau kerja apa-apa gitu. Tanpa kerja apa-apa, itu full profesi burung, peternak burung. Tapi kalau full profesi peternak kelinci itu saya belum pernah lihat. Ya, jadi cuma rata-rata memang sampingan. Jadi belum pernah lihat lah. Kalau profesinya mungkin bakul kelinci ada, saya pernah lihat. Tapi kalau peternak saya belum pernah lihat. Berarti kalau untuk bakul itu mungkin lebih menguntungkan daripada beternak gitu ya mungkin? Ya kalau secara, ya tadi saya bilang kalau petani peternak itu di bawah, di atasnya nanti ada bakul. Jadi jadi kalau saya harapkan di teman-teman itu saya buat paguyuban atau grup kelinci, ya saya lepaskan mereka. Saya berharap itu dia sebagai peternak dan bakul juga, Pak. Jadi jangan satu, misalnya saya sebagai bakul bedaging gitu ya. Silakan teman-teman bisalah jadi bakul bedaging juga, bisa jadi bakul kelinci. Saya harapannya seperti itu karena kita maju bareng. Saya prinsipnya seperti itu, bukan untuk semata-mata saya untung saja gitu, tidak. Atau mungkin ada yang lebih diuntungkan di dalam peternakan kelinci, itu saya tidak suka. Karena tadi itu dari awal pertama saya beternak itu adalah saya di program hamilnya berhasil, ekonominya saya juga membuktikan berhasil juga. Untuk dagingnya juga saya masih kekurangan, berarti kan masih ada peluang besar di situ kan. Itu mungkin seperti itu. Kira-kira kalau misalkan kita mau profesi, peternak kelinci pedaging gitu ya, itu kira-kira berapa indukan yang dibutuhkan untuk bisa menyuplai kehidupan kita selama sebulan gitu misalkan? Itu pertanyaan yang belum pernah saya coba. Tapi mungkin kalau kira-kira ya, itu kira-kira mungkin 100 kelinci indukan mungkin bisa. Tapi pakan jangan beli. Pakannya kita bisa coba buat sendiri, pakan mandiri. Itu kemarin saya bermain di peternakan domba di Sleman, itu sana juga buat pakan sendiri, buat penjualan sendiri, punya standar penjualan daging sendiri gitu. Mungkin kalau di kelinci bisa, sangat bisa itu. Tapi kalau saya belum pernah mencoba, jadi nggak bisa cerita, takut salah gitu, Pak. Jadi nggak pengen memberi harapan yang berlebih untuk di kelincinya. Cuma segini aja udah kerepotan saya. Pesan untuk para pemula yang mau beternak kelinci dari Mas Khalid apa, Mas? Kalau pesan saya itu jangan takut, kunjungi peternak-peternak siapapun, jadikan teman. Jadi kita kunjungin saya awal ternak itu dulu ke Sleman, ke Magelang, ke Kulon Progo, ke Wates, bahkan ke Kebumen. Saya pas pulang kampung itu saya kunjungi. Itu di situ ada ilmu sedikit saya pakai. Jadi entah itu bakul, entah itu peternak pemula, entah itu yang kebingungan jual, saya selalu utamakan pantau kandang. Karena apa? Pantau kandang kita akan dapat ilmunya. Itu toh. Kalau kita cuma mengandalkan satu peternak, ilmunya satu peternak, itu kemungkinan ya cuma itu pandangannya. Tapi kalau saya lebih banyak guru, lebih banyak ilmu, prinsipnya seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau beternak kelinci, untuk pembelian kandang juga bisa di Mas Khalid ya. Kalau wilayah Bantul Selatan itu yang lebih deket-deket pantai gitu, itu bisa beli kandang di tempat Mas Khalid. Ada kandang, ada gerabah, ada nipel, pakannya juga ada. Sampai di sini video kali ini untuk review kandang Mas Khalid. Jangan lupa teman-teman di like dulu, kemudian di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga nanti kalau channel Kelinci Picture update video, teman-teman tidak ketinggalan. Banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.